Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andra Arvinoza. Kali ini saya akan mempresentasikan jawaban dari soal ujian akhir semester mata kuliah jaringan wireless dan mobile yang diampu oleh Bapak dosen Dr. Ucuk Darussalam, STMT. Soal nomor 1 yaitu diminta untuk menjelaskan cara kerja protokol jaringan yang didesain khusus wireless access network dan berikan salah satu contohnya. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu wireless access network, yaitu jaringan yang memungkinkan perangkat terhubung tanpa kabel fisik ke infrastruktur jaringan, seperti Wi-Fi atau jaringan seluler. Protokol jaringan dalam lingkungan ini harus dirancang khusus untuk menangani tantangan seperti mobilitas pengguna, interferensi sinyal, dan keterbatasan bandwidth. Cara kerja protokol jaringan di wireless access network. Protokol jaringan untuk wireless access umumnya beroperasi pada beberapa lapisan OSI, khususnya pada lapisan MAC atau Medium Access Control dan lapisan fisik, namun juga menyentuh lapisan lainnya. Beberapa karakteristik cara kerjanya meliputi yang pertama yaitu pengelolaan akses media nirkabel. Karena sinyal wireless bersifat terbagi dan tidak terstruktur seperti kabel, protokol seperti CSMA, CA, atau Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance digunakan untuk mencegah tabrakan data. Protokol ini memeriksa apakah medium kosong sebelum mentransmisikan, lalu menunggu jika sedang sibuk. Kemudian yang kedua yaitu autentikasi dan enkripsi. Wireless lebih rentan terhadap penyadapan, maka protokol seperti WPA2 atau WPA3 atau disebut Wi-Fi Protected Access digunakan untuk memastikan hanya perangkat yang sah yang dapat mengakses jaringan dan data ditransmisikan secara aman. Kemudian yang ketiga yaitu mobilitas dan roaming. Protokol mendukung perpindahan perangkat dari satu akses point ke akses point lain atau yang disebut roaming tanpa memutus koneksi. Hal ini dimungkinkan dengan adanya protokol seperti 802.11r atau fast roaming. Kemudian yang keempat, pengaturan QoS atau Quality of Service. Karena bandwidth terbatas, protokol mendukung prioritas data, misalnya suara dan video didahulukan dibandingkan data reguler. Dan yang kelima yaitu penghematan energi. Dalam jaringan wireless, khususnya mobile, protokol mendukung mode hemat daya agar baterai perangkat lebih awet, seperti dengan menggunakan mode sleep dan wake up pada interval tertentu. Contoh protokol IEEE 802.11. Salah satu protokol jaringan wireless paling umum adalah IEEE 802.11 yang merupakan dasar dari teknologi Wi-Fi. Protokol ini mengatur komunikasi antar perangkat wireless dan akses point dengan fitur. Yang pertama CSMA-CA sebagai metode akses media, beacon frame untuk mengumumkan keberadaan jaringan, association dan authentication proses untuk mengelola koneksi perangkat. Kemudian support roaming di antar access point dengan 802.11r, kemudian keamanan menggunakan WPA2 atau WPA3, dan dukungan dari QoS lewat 802.11e. Jadi kesimpulannya adalah protokol jaringan pada wireless access network dirancang untuk menghadapi tantangan lingkungan nirkabel seperti gangguan sinyal, mobilitas, dan keamanan. Salah satu contoh paling relevan adalah IEEE 802.11 yang mendasari konektivitas Wi-Fi dan telah berevolusi untuk mendukung kecepatan tinggi, efisiensi energi, dan keamanan tinggi. Kemudian soal nomor 2 diminta untuk menjelaskan cara mengatasi keterlambatan data atau delay dalam jaringan wireless. Cara mengatasi delay dalam jaringan wireless yang pertama yaitu QoS atau Quality of Service. QoS ini adalah mekanisme penting dalam manajemen jaringan untuk memprioritaskan lalu lintas penting seperti suara dan video. Protokol seperti 802.11e atau Wi-Fi multimedia memberikan prioritas lebih tinggi untuk trafik multimedia. Kemudian ada QoS, kemudian
Kemudian, QoS menjamin bandwidth minimum dan delay maksimal untuk aplikasi real-time. Cara yang kedua yaitu penggunaan kanal frekuensi yang optimal dengan mengganti channel Wi-Fi ke yang tidak tumpang tindih dan minim interferensi dapat mengurangi delay akibat tabrakan sinyal. Misalnya di frekuensi 2,4 GHz hanya di kanal 1, 6, dan 11 yang bebas tumpang tindih. Untuk koneksi lebih stabil dan cepat, gunakan jaringan 5 GHz atau 6 GHz. Kemudian cara yang ketiga yaitu menyesuaikan jarak dan posisi akses point. Semakin jauh dari akses point, sinyal semakin lemah dan delay meningkat. Solusinya adalah tempatkan akses point di lokasi strategis dan terbuka. Kemudian gunakan repeater, extender, atau mesh network jika jangkauannya terbatas. Kemudian cara yang keempat yaitu penggunaan teknologi terbaru. Upgrade perangkat dan akses point ke standar Wi-Fi terbaru seperti Wi-Fi 5 atau Wi-Fi 6. Perangkat ini lebih efisien dalam manajemen lalu lintas, lebih cepat, dan mendukung lebih banyak perangkat tanpa memperbesar delay. Cara yang kelima yaitu mengatur beban jaringan. Terlalu banyak perangkat terhubung dalam satu akses point bisa menyebabkan congestion dan delay. Terapkan load balancing antara beberapa akses point dan batasi bandwidth tiap user menggunakan fitur bandwidth management. Kemudian cara yang keenam yaitu optimasi protokol transport. Gunakan protokol seperti UDP untuk data real time karena tidak perlu acknowledgement seperti TCP. Kemudian implementasikan TCP optimization untuk jaringan wireless, misalnya TCP congestion control. Kemudian cara yang ketujuh yaitu menghindari interferensi. Jauhkan akses point dari perangkat seperti microwave, Bluetooth, atau telepon nirkabel. Dan gunakan analisa spektrum untuk mendeteksi sumber interferensi. Jadi kesimpulannya adalah delay dalam jaringan wireless dapat dikurangi secara signifikan dengan pendekatan teknis yang tepat, seperti penerapan QoS, penempatan akses point yang optimal, penggunaan teknologi terbaru, serta manajemen kanal dan trafik. Dengan optimasi menyeluruh, jaringan wireless dapat mendekati performa jaringan kabel dalam hal kecepatan dan latensi. Kemudian untuk soal nomor 3, jelaskan cara mengelola jaringan wireless supaya dapat menampung user atau klien dalam jumlah yang besar. Ketika jaringan wireless digunakan oleh banyak pengguna sekaligus seperti di kampus, stadion, atau bandara, maka performa jaringan bisa menurun jika tidak dikelola dengan baik. Kelebihan beban ini dapat menyebabkan koneksi terputus, delay tinggi, kecepatan lambat, hingga bottleneck. Maka diperlukan strategi khusus untuk mengelola jaringan wireless skala besar agar tetap stabil dan efisien. Strategi mengelola jaringan wireless berbasis banyak pengguna. Yang pertama yaitu gunakan akses point khusus untuk high density. Akses point enterprise class dirancang untuk melayani ratusan pengguna sekaligus, berbeda dengan akses point rumahan. Pilih akses point yang mendukung standar Wi-Fi 6 atau Wi-Fi 6E yang memiliki efisiensi MU-MIMO dan OFDMA untuk menangani banyak koneksi secara simultan. Kemudian strategi yang kedua yaitu optimalkan penempatan dan jumlah akses point. Sebarkan akses point secara merata dan terencana. Hindari overlapping coverage berlebihan yang bisa menyebabkan interferensi. Dan gunakan site survey untuk menentukan lokasi optimal pemasangan akses point. Kemudian strategi yang ketiga yaitu implementasi load balancing. Load balancing mendistribusikan pengguna ke beberapa akses point secara adil agar tidak menumpuk pada satu akses point saja. Kemudian bisa dilakukan berdasarkan jumlah klien, kekuatan sinyal, dan kecepatan data. Yang keempat adalah gunakan teknologi band steering. Band steering akan secara otomatis mengarahkan perangkat dual band untuk menggunakan jaringan 5 GHz atau yang lebih cepat dan tidak terlalu padat daripada 2,4 GHz. Ini akan mengurangi beban pada kanal 2,4 GHz dan memperlancar traffic. Yang kelima yaitu manajemen kanal wireless yang efisien.
Gunakan non-overlapping channel, misalnya kanal 1, 6, 11 di 2,4 GHz untuk menghindari interferensi antar akses point. Kemudian implementasikan auto channel selection atau atur kanal manual berdasarkan hasil site survey. Yang keenam yaitu terapkan QoS dan prioritas lalu lintas. Prioritaskan traffic penting, misalnya VoIP, video conference, agar tetap lancar meskipun jaringan sibuk. Dan batasi bandwidth untuk jenis traffic yang tidak penting, seperti download besar atau streaming pribadi. Yang ketujuh yaitu gunakan VLAN dan segmentation. Membagi jaringan ke dalam beberapa VLAN berdasarkan tipe pengguna, misalnya staff, mahasiswa, tamu, dan lain-lain, untuk mengurangi broadcast domain dan meningkatkan keamanan serta efisiensi. Yang kedelapan yaitu monitoring dan manajemen terpusat. Gunakan wireless LAN controller atau WLC atau software management cloud seperti Ubiquiti, Unifi controller, atau Cisco Meraki dashboard. Dan fitur ini memungkinkan pengelolaan semua akses point secara terpusat, pemantauan kinerja, update firmware, konfigurasi massal, dan troubleshooting cepat. Dan yang terakhir yaitu batasi klien per SSID dan batasi waktu sesi. Dengan cara terapkan maksimum klien per access point atau per SSID agar performa tetap optimal. Kemudian fitur idle timeout juga penting agar perangkat yang tidak aktif tidak tetap memakan slot koneksi. Jadi kesimpulannya adalah mengelola jaringan wireless untuk banyak pengguna membutuhkan pendekatan teknis dan manajerial, seperti penggunaan access point enterprise, load balancing, manajemen kanal, QoS, dan sistem monitoring terpusat. Dengan perencanaan yang matang dan infrastruktur yang tepat, jaringan wireless dapat tetap handal meskipun digunakan oleh ratusan hingga ribuan klien secara bersamaan. Kemudian untuk soal nomor 4, diminta untuk menjelaskan bagaimana cara mendesain jaringan wireless untuk dapat diakses oleh user atau klien dalam jumlah yang besar dalam lingkup satu coverage area. Dan berikan beberapa contoh metode dan teknik yang digunakan, jelaskan keunggulan dan kelemahannya. Perancangan jaringan wireless untuk cakupan area yang luas dan jumlah pengguna yang besar memerlukan pendekatan strategis. Fokus utama adalah pada cakupan sinyal atau coverage, kapasitas atau capacity, keandalan, reliability, dan efisiensi dalam penggunaan spektrum frekuensi. Langkah-langkah mendesain jaringan wireless untuk banyak pengguna. Yang pertama adalah site survey dan analisis lingkungan. Dengan cara melakukan site survey untuk mengetahui kondisi fisik area, seperti tembok, tinggi bangunan, interferensi, dan jumlah pengguna. Menggunakan tools seperti Ekahau, NetSpot, atau Ubiquiti Survey untuk memetakan sinyal dan kebutuhan kapasitas. Yang kedua yaitu penentuan teknologi wireless yang digunakan. Wi-Fi 6 atau Wi-Fi 6E dipilih karena mendukung banyak perangkat secara simultan dengan efisiensi tinggi. Jika cakupan sangat luas, misalnya antar gedung, pertimbangkan wireless mesh atau wireless backhaul. Dan yang ketiga yaitu pengaturan topologi access point. Gunakanlah topologi grid atau seluler di mana access point ditempatkan strategis untuk menutupi seluruh area tanpa tumpang tindih berlebihan. Kemudian, atur jarak antar access point agar sinyal tidak saling interferensi namun tetap seamless saat roaming. Contoh metode teknik dan penjelasannya. Yang pertama, cell splitting atau pembagian sel wireless. Konsepnya adalah memecah area coverage besar menjadi beberapa sel kecil, masing-masing dilayani oleh access point yang berbeda. Nah, di sini keunggulannya adalah meningkatkan kapasitas per wilayah kecil dan lebih mudah dikontrol per beban pengguna. Namun kelemahannya yaitu membutuhkan lebih banyak akses point dan infrastruktur, kemungkinan overlapping dan interferensi jika tidak dikelola dengan baik. Kemudian yang kedua, wireless mesh networking.
Konsepnya adalah semua akses point saling terhubung secara mesh dan bisa saling meneruskan data ke akses point lainnya tanpa kabelan. Ini keunggulannya adalah fleksibel, cocok sekali untuk area luas atau outdoor. Jika satu node gagal, jaringan tetap berjalan, atau yang dikenal self-healing. Namun kelemahannya adalah latensi meningkat jika terlalu banyak hop dan bandwidth bisa menurun di node ujung atau bottleneck. Kemudian yang ketiga yaitu beamforming atau arahkan sinyal ke perangkat. Konsepnya yaitu teknologi antena cerdas yang memfokuskan sinyal ke arah perangkat, bukan menyebar ke segala arah. Keunggulannya yaitu sinyal lebih kuat dan efisien serta mengurangi interferensi ke area lain. Namun kelemahannya perlu akses point dan perangkat klien yang kompatibel dan tidak semua perangkat mendukung fitur ini. Selanjutnya yaitu frekuensi reuse dan kanal non-tumpang tindih. Konsepnya yaitu mengatur agar akses point terdekat tidak menggunakan frekuensi yang sama atau channel reuse. Keunggulannya yaitu menghindari interferensi antar akses point dan spektrum digunakan lebih efisien. Namun kelemahannya di sini yaitu penempatan akses point harus sangat presisi dan pengaturan kanal bisa kompleks jika area sangat padat. Selanjutnya yaitu load balancing dan band steering. Load balancing yaitu mendistribusikan user ke akses point terdekat atau paling ringan bebannya. Kemudian band steering adalah mengarahkan klien ke jaringan 5 GHz yang lebih cepat. Keunggulannya yaitu kinerja merata dan stabil, namun kelemahannya tidak semua perangkat mengikuti steering dan perlu akses point canggih untuk kontrol otomatis. Kesimpulannya yaitu desain jaringan wireless untuk banyak pengguna dalam cakupan luas memerlukan kombinasi teknik seperti cell splitting, mesh network, beamforming, frekuensi reuse, dan load balancing. Setiap metode memiliki kelebihan dan keterbatasan tergantung kondisi fisik lokasi, jumlah pengguna, dan perangkat yang digunakan. Pendekatan yang tepat dan menghasilkan jaringan yang luas cakupannya, tinggi kapasitasnya, dan stabil performanya. Kemudian untuk soal nomor 5, diminta untuk menjelaskan mekanisme routing jaringan wireless dan berikan contoh algoritma yang digunakan. Routing dalam jaringan wireless adalah proses menentukan jalur terbaik untuk mengirimkan data dari satu node ke node lain dalam jaringan nirkabel. Mekanisme ini sangat penting dalam wireless ad hoc network, wireless sensor network atau WSN, maupun mobile ad hoc network, MANET, karena topologinya dinamis dan node bisa berpindah-pindah. Mekanisme routing dalam jaringan wireless. Routing di jaringan wireless dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan strategi pengiriman datanya, yaitu yang pertama, proactive routing atau table driven. Setiap node secara berkala memelihara table routing lengkap untuk seluruh jaringan, meskipun jalur itu tidak sedang digunakan. Kemudian jalur selalu tersedia, namun menyebabkan overhead karena harus terus diperbaharui. Contoh algoritmanya DSDV atau Destination Sequence Distance Vector. Setiap node menyimpan daftar tujuan dan jarak atau hop count dan menggunakan nomor urut atau sequence number untuk menghindari loop dan memastikan jalur terbaru. Keunggulannya yaitu delay kecil saat pengiriman data karena jalur sudah siap. Namun kelemahannya boros bandwidth untuk update tabel terus-menerus. Yang kedua yaitu reactive routing atau on demand. Jalur hanya dicari ketika diperlukan atau saat pengiriman data. Mengurangi overhead tetapi menambah delay karena perlu proses pencarian rute. Contoh algoritmanya yaitu AODV atau Ad Hoc On Demand Distance Vector. Jalur dibuat hanya ketika node ingin mengirimkan data. Gunakan dua fase RRAQ atau request dan RREP replay untuk menemukan rute. Keunggulan dari AODV ini yaitu
lebih efisien dalam penggunaan bandwidth, namun kelemahannya ada delay saat awal pencarian rute. Kemudian yang ketiga, hybrid routing. Ini menggabungkan kelebihan dari proaktif dan reaktif. Biasanya, routing lokal dilakukan secara proaktif dan router antar cluster dilakukan secara reaktif. Contoh algoritmanya yaitu ZRP atau Zone Route Protocol. Setiap node memiliki zona, di dalam zona gunakan proaktif, antar zona gunakan reaktif. Keunggulannya yaitu seimbang antara delay dan efisiensi bandwidth, dan kelemahannya kompleks dalam pengaturan zona. Ilustrasi singkat, routing AODV. Node A ingin kirim data ke node D, tapi tidak punya rute. Yang kedua, node A broadcast RRA key ke jaringan. Kemudian node D atau node lain yang tahu rute mengirimkan RREP ke A. Setelah rute terbentuk, data dikirim melalui rute tersebut. Jika rute putus, kirim RERR atau rute error untuk memperbaiki jalur. Kesimpulannya adalah, routing pada jaringan wireless harus adaptif terhadap perubahan topologi yang dinamis. 3 pendekatan utama adalah proaktif seperti DSDV, reaktif seperti AODV, dan hybrid seperti ZRP. Masing-masing memiliki keunggulan dan kelemahan tergantung konteks jaringan, misalnya ukuran jaringan, mobilitas node, dan kebutuhan delay atau efisiensi bandwidth. Kemudian soal nomor 6, jelaskan cara mengekspansi jaringan wireless agar dapat memberikan layanan akses secara lebih luas. Dalam era konektivitas tinggi, kebutuhan untuk memperluas cakupan jaringan wireless sangat penting, terutama di lingkungan seperti kampus, perkantoran, area publik, atau pedesaan. Ekspansi jaringan wireless bertujuan untuk meningkatkan area jangkauan, memperbaiki kualitas sinyal, dan menambah kapasitas pengguna. Ada beberapa cara untuk mengekspansi jaringan wireless. Yang pertama yaitu menambahkan akses point atau memberikan akses point tambahan, dengan cara yang paling umum dan efektif untuk memperluas jangkauan. Kemudian pastikan dilakukan site survey agar akses point baru tidak saling mengganggu, dan menggunakan enterprise class akses point agar mampu melayani banyak user. Keunggulannya adalah performa tinggi dan kontrol penuh, namun kelemahannya membutuhkan kabelan dan konfigurasi tambahan. Cara yang kedua yaitu menggunakan wireless repeater atau range extender. Ini akan mengambil sinyal dari akses point utama dan memancarkannya ulang untuk menjangkau area yang lebih jauh. Keunggulannya tidak perlu kabel tambahan, tapi kelemahannya mengurangi bandwidth setengahnya karena sinyal diteruskan ulang. Kemudian yang ketiga yaitu wireless mesh network. Setiap node akses point dalam jaringan mesh bisa berkomunikasi dan meneruskan sinyal ke node lain. Ini sangat cocok untuk area besar dan terbuka seperti kampus atau perumahan. Keunggulan dari wireless mesh network ini lebih fleksibel, tahan terhadap node yang gagal atau self-healing, dan kelemahannya latensi meningkat jika terlalu banyak hop. Dan yang keempat, outdoor wireless access point. Khusus dirancang untuk menggunakan di luar ruangan dengan jangkauan luas dan tahan cuaca, dan sangat cocok untuk taman, lapangan, pertanian, hingga area publik. Keunggulannya yaitu tahan kondisi lingkungan ekstrim dan jangkauan luas. Namun kelemahannya biaya lebih tinggi, pemasangan lebih rumit. Yang kelima yaitu point-to-point dan point-to-multipoint wireless link. PTP digunakan untuk menghubungkan dua lokasi berjauhan tanpa kabel, misalnya antar gedung. Dan PTMP itu sendiri, satu akses point melayani banyak klien di area berbeda. Keunggulannya adalah cocok untuk jaringan antar gedung dan desa terpencil. Namun kelemahannya perlu antena direksional dan line of sight yang jelas. Yang keenam adalah penggunaan antena khusus.
omnidireksional antena untuk cakupan 360 derajat, direksional antena seperti yagi atau panel untuk menembak sinyal ke arah tertentu. Keunggulannya adalah bisa disesuaikan dengan kebutuhan area, namun kelemahannya salah arah pasang bisa bikin sinyal lemah. Tips tambahan untuk ekspansi efektif. Terapkan band steering agar perangkat berpindah ke frekuensi 5 GHz jika memungkinkan. Gunakan controller base wireless system agar semua akses point bisa dikontrol secara terpusat. Lakukan monitoring berkala dengan software seperti UniFi Controller, Mikrotik, Capsman, atau Cisco Prime. Kesimpulannya yaitu, ekspansi jaringan wireless dapat dilakukan dengan berbagai metode seperti penambahan akses point, penggunaan repeater, mesh network, dan antena direksional. Pilihan terbaik tergantung pada kondisi area, kebutuhan jangkauan, jumlah pengguna, dan anggaran. Dengan desain yang tepat, jaringan wireless dapat memberikan layanan yang luas, stabil, dan efisien. Baik, Bapak dosen, sekian. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.